Sekarang kita masuk pada bagian menggelinding. Jadi terlihat pada gambar ini ada suatu bidang miring di mana pada bagian atasnya, yakni pada ketinggian H dari dasar, kita letakkan suatu benda. Kemudian benda ini meluncur ke bawah dan menggelinding. Jadi pergerakannya itu dia tidak cuma bergerak lurus ke bawah, tetapi sambil bergerak lurus, benda tersebut juga dia berotasi. Maka dikatakan benda itu menggelinding. Dari gambar ini kita bisa menentukan berapa besar energi mekaniknya, yakni energi total itu sama dengan penjumlahan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Tetapi energi kinetiknya pada sistem ini dia terbagi dua jenis, yakni energi kinetik pada gerak translasi dan energi kinetik pada gerak rotasinya. Oleh karena itu, secara matematis kita dapatkan persamaan berikut ini. 1/2 mv pangkat 2 ditambah 1/2 I omega kuadrat ditambah dengan MGH. Kedua suku ini merupakan persamaan energi kinetik, yang ini energi kinetik translasi, dan ini energi kinetik yang ditimbulkan sebagai akibat benda tersebut berotasi. Sedangkan ini merupakan energi potensial benda. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mencari berapa besar kecepatan dari sebuah silinder yang menggelinding dari titik A, anggaplah ini titik A, titik atas, sampai ke titik B, titik bawah di sini. Oke, dengan menggunakan konsep kekekalan energi, maka energi mekanik sistem itu harus sama. Di titik A itu harus sama dengan di titik B. Oleh karena itu, kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. Kemudian, terlihat bahwa pada dalam keadaan awal ini, bendanya dia tidak bergerak. Otomatis karena dia tidak bergerak, maka komponen energi kinetiknya, baik itu translasi ataupun rotasi, akan bernilai sama dengan 0. Maka yang tersisa itu hanyalah energi potensialnya. Hal yang sama juga berlaku pada benda yang berada di titik B, tetapi berbeda dengan titik A. Pada titik B ini energi potensialnya akan bernilai sama dengan 0. Kenapa? Karena pada titik ini ketinggian benda terhadap titik acuan kita yakni sebesar 0. Tetapi yang tersisa itu adalah berapa besar kecepatannya. Maka ada kecepatan translasinya dan ada juga kecepatan rotasinya yang menyatakan masing-masing energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Oleh karena itulah kita peroleh persamaan yang ini. Oke. Kemudian dengan mengganti EPA menjadi MGHA, kemudian EK dan EKRB-nya dengan 1/2 MVB pangkat 2 dan 1/2 I omega B pangkat 2, maka kita peroleh persamaan berikut ini. Lalu dengan sedikit aljabar sederhana, karena bendanya itu silinder itu memiliki momen inersia sebesar 1/2 mr pangkat 2. Kemudian omega kita ubah menjadi V dibagi dengan R, maka akan kita peroleh hasil sebagai berikut. Apabila kita sederhanakan secara lebih lanjut, maka akan kita peroleh MGHA sama dengan 3/4 MVB pangkat 2. Dari sini, maka kita bisa memperoleh berapa besar kecepatan benda apabila berada di titik B, yakni sebesar akar 4/3 GHA.